Gimana kabarnya, sehat? Ya. Ada yang sakit nggak? Siapa? Sakit hati? Bisa sakit hati? Ada yang berangkat hari ini? Ada dispen? Siapa? Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ekonomi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih. Manajer, silakan pimpin doa. Oke. Berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih atas bertamu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan mencoba dengan pembelajaran ekonomi. Dan kami semoga belajar pada hari ini dapat mengumpulkan. Melakukan nama Tuhan hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah siap belajar? Siap. Itu absen terlebih dahulu ya. Ready? Ready apa tadi? Ready. Anastasia. Sol. Antonius. Anivia. Brian. Regina. Pascal. Darren. Agis. Evelyn. Franciscus. Nazel. Jonathan. Kenzo. Dea. Maria. Rosa. Arif. Ciko. Sona. Yoel. Bintang. Yudhistira. Oke, berarti hari ini yang dispen ada 4 orang. 5 orang. Oh iya, 5 orang. Baca ya. Ekonomi mana? Oke, udah siap belajar hari ini? Hari ini kita mau belajar ekonomi. Mengulas pelajaran selama ibu mengajar nih. Ada apa? Ekonomi dan lain-lain. Oke, nice. Oke, yang pertama pengertian ilmu ekonomi. Ada yang tahu pengertian ilmu ekonomi? Ekonomi berasal dari Yunani. Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu apa? Ekonomia. Apa ekonomia? Ekonomia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu oikos dan nomos. Noni. Oke. Tadi itu ekonomi berasal dari Yunani. Kemudian oikos artinya apa tadi? Mangga.
Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang secara dapat memenuhi kebutuhan dengan suatu awal. Oke, bagus. Jadi kawan-kawan merupakan nih kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas. Kemudian untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas, seperti kelangkaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, membahas sumber daya manusia ini contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Kelangkaan sumber daya manusia. Kalau batu bara termasuk kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya manusia seperti apa? Ada yang tahu? Kelangkaan sumber daya manusia? Sumber dayanya manusianya yang minim. Kemudian kelangkaan sumber daya alam, contohnya seperti apa? Ada dua yang perlu kalian ingat, yaitu sumber daya ekonomi yang sifatnya terbatas. Contohnya seperti apa yang terbatas? Batu bara, minyak, gas, terus air. Itu termasuk terbatas. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Contohnya seperti apa yang tidak terbatas? Sinar matahari bagus. Cowok-cowok nih apa? Angin. Apa lagi bintang? Air. Apa lagi? Tumbuhan. Oke, bagus. Jadi sumber daya alam yang kalian perlu perhatikan ada dua macam. Yang pertama ada sumber daya alam yang terbatas dan tidak terbatas. Oke, next selanjutnya ada kebutuhan manusia. Kalian pasti mempunyai kebutuhan kan? Kebutuhan manusia, kebutuhan antara individu dan individu lainnya itu sangat berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar sekalipun kebutuhannya berbeda, tidak ada yang sama antara kamu dan temanku satunya. Berbeda atau sama? Berbeda, tidak ada yang sama. Kemudian ada jenis-jenis kebutuhan manusia nih. Yang pertama ada jenis kebutuhan tingkat intensitasnya. Contohnya seperti apa? Ada kebutuhan primer, terus ada lagi tersier. Apa sih kebutuhan primer itu anak-anak? Kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Contohnya seperti sandang, pangan, dan kemudian kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa? Atau tambahan. Contohnya seperti apa? Baju, sepatu, atau barang-barang tambahan yang pernah diperlukan. Kemudian kebutuhan tersier, kebutuhan apa? Kebutuhan mewah. Kenapa sih kok bisa disebut kebutuhan mewah? Karena memiliki harga jual mahal. Kemudian yang kedua ada jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada yang tahu apa? Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau umum. Contohnya seperti apa? Kebutuhan individu nih, contohnya seperti apa? Kebutuhan apa? Bagi buku tulis, kemudian apa lagi? Baju dan lain-lain. Seperti kebutuhan individu, kebutuhan kita ini seperti apa? Kemudian kebutuhan umum, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Jalan raya, kemudian apa lagi? Gedung, bangunan, serta transportasi. Kemudian ketiga, jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Ada yang tahu? Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Ada yang tahu kebutuhan sekarang ini seperti apa penjelasannya? Kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kalau harus sekarang, ya sekarang, tidak bisa ditunda. Kalau kebutuhan yang akan datang, ya benar sekali, kebutuhan yang bisa ditunda. Kemudian yang keempat, ada jenis kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhannya. Contohnya nih seperti apa? Kebutuhan jasmani, contohnya seperti apa?
olahraga, apa lagi? Makan, minum, itu juga termasuk kebutuhan jasmani kita. Kemudian yang kalau kebutuhan rohani seperti apa? Doa, motivasi, itu termasuk kebutuhan rohani. Oke, next selanjutnya. Nah, selanjutnya ada biaya peluang nih. Dikulik lagi, hari ini membagi tentang biaya peluang. Biaya peluang adalah apa? Ada yang tahu? Oke, bagus. Jadi biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menabung. Kalian pengen sesuatu kan? Pasti mau menabung dulu. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Itu contoh seperti biaya peluang. Oke, next selanjutnya ada literasi keuangan. Ada yang membacakan literasi keuangan? Silakan Darren. Literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pemahaman dan pengetahuan individu tentang aspek-aspek keuangan pribadi seperti cara mengelola uang, investasi, perencanaan pensiun, pengelolaan utang, dan pemahaman terhadap produk keuangan seperti tabungan, saham, dan asuransi. Oke, bagus. Jadi literasi keuangan ini merupakan pemahaman nih dan pengetahuan individu tentang aspek-aspek keuangan pribadi seperti mengelola apa? Tabungan. Seperti mengelola tabungan seperti kayak kemarin bukan soal kalian. Mengelola keuangan per bulan. Sudah ada yang kata semua kan mengerjakan? Kira-kira per bulan ini keuangan kita nih habis berapa ya? Selama sebulan ini kita habis belanjanya habis berapa ya? Kira-kira kemarin mengerjakannya kaget nggak? Ternyata sebulan saya ini habis begini. Kaget atau tidak? Kaget ya, tidak benar ternyata habisnya 2 juta, habisnya 1 juta. Ya. Oke, next selanjutnya itu ada skala prioritas. Skala prioritas adalah sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk mengurutkan atau menentukan tingkat kepentingannya atau urgensi dari berbagai tugas. Contohnya yang kemarin disampaikan. Ada berapa skala prioritas? Ada 3. Ada tingkat 3-nya. Ada prioritas 1. Apa kemarin yang disampaikan prioritas pertama? Masih ingat? Kebutuhan primer. Kemudian apa lagi? Kebutuhan sekarang. Kenapa kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang masuk ke prioritas pertama? Ada yang tahu? Karena tidak bisa ditunda. Kemudian kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan nomor 1. Itu disebut juga skala prioritas. Kemudian prioritas yang kedua, ada yang tahu? Gender. Kemudian masa depan yang akan datang. Yang akan datang kenapa sih kebutuhan sekunder? Kemudian yang akan datang harus masuk ke prioritas kedua. Ada yang tahu? Karena bisa dijelaskan. Bagus, karena bisa ditunda. Kemudian prioritas ketiga ada yang tahu? Yes. Kenapa masuk ke prioritas ketiga? Terakhir. Karena tidak diperlukan. Atau ada lagi yang ingin mengargumen kenapa pensiun ini masuk ke prioritas ketiga? Kenapa tidak masuk ke prioritas pertama? Karena tidak terlalu penting. Seperti prioritas pertama dan prioritas kedua. Oke, bagus. Karena tidak terlalu penting atau bisa digantikan dengan prioritas kedua. Nah, itu tanya lagi. Jika kebutuhan primer masuk ke kebutuhan 3, kira-kira bisa nggak? Kenapa alasannya? Karena primer kebutuhan pokok. Jadi ada berapa skala prioritas? 3.
ekonomi suatu negara secara nyata. Oke. Kemudian yang kedua ada teori ekonomi. Ada yang tahu teori ekonomi itu dibagi menjadi berapa bagian? Bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ekonomi mikro dan makro. Kemudian ekonomi terapan. Ada yang tahu apa sih ekonomi terapan itu? Analisis teori ekonomi diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui berjalan ekonomi. Oke, bagus. Next. Sudah habis ya? Nah, sekarang hitungannya nih. Ada yang tahu Bapak ekonomi kita siapa? Adam Smith. Bapak Adam. Smith. Siapa Daren? Bapak ekonomi. Adam Smith. Bapak Adam. Ekonomi berasal dari kata ekonomi dan apa? Berasal dari negara. Kemudian pertanyaan lagi, kebutuhan manusia itu ada berapa sih? Ada 3. Yang pertama, primer, sekunder, dan tersier. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang ditanyakan? Cukup? Yakin cukup? Kalau cukup, Ibu akan kasih soal kalian. Soalnya seperti ini. Nanti Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi satu kelompok menjadi 5 orang. Berarti 5 kelompok karena jumlah kalian ada 26 atau 25? 26. Berarti 5 kelompok. Oke? Silahkan diisi, perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, tulis nama kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1, kemudian kelompok 2, lalu kelompok 3, dan kelompok 4. Ditulis dulu nih, kelompok berapa, kemudian kelas berapa kalian, lalu nama anggotanya siapa. Kemudian jangan lupa dibaca petunjuk umumnya. Ada soalnya di sini, perhatikan. Dan kalian isinya jangan di kertas, tapi di sini. Jangan di buku, tapi di sini. Per individu tuh menulis argumennya. Argumen anggota 1. Tuh, paham? Ada yang ditanyakan? Kalau sudah paham, Ibu kasih waktu mengerjakannya 10 menit, kemudian mempresentasikan di depan selama 5 menit. Perwakilan satu kelompok 1 orang. Semuanya? Oke, kalau sudah perwakilan maju ke depan. Ayo, kelompok 1 perwakilan. Perhatikan semuanya ke depan. Suaranya. Siap. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang anggotanya ada Tasya, Evelyn, Rosa, dan Karin. Saya akan membacakan hasil argumen dari satu kelompok kami. Yang pertama, argumen dari Tasya. Jenis usaha yang dilakukan di desa tersebut adalah pertanian dengan berprofesi sebagai petani padi yang tradisional. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, hal tersebut merupakan sebuah peluang bijak untuk membangun usaha di era perkembangan yang masih tradisional. Yang kedua, jenis usaha tani. Hasil tani dibuat pabrik dan diproduksi dan didistribusikan ke kota, supermarket, dan waktu. Argumentasi yang ketiga, usaha petani dengan menggunakan alat bantuan yang lebih modern supaya hasil lebih besar sehingga lebih menguntungkan bagi petani. Argumen keempat, usaha warga desa adalah dengan bertani menggunakan cara bertani tradisional. Maka hal ini menjadi peluang baik untuk membangun usaha bagi para petani agar meningkatkan hasil produksi yang berkualitas. Argumen kelima, jenis usaha yang strategis adalah membangun pabrik penggilingan padi dan membuka sewa mesin panen padi.
Dari sudut pandang ekonomi, hal tersebut menjadi peluang ekonomi karena inovasi di bidang pertanian memiliki potensi usaha yang besar. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Jadi menurut kelompok 1 tadi ternyata banyak loh usaha-usaha di desa ini yang menyangkut paut tentang petani. Seperti apa tadi yang diberitahukan tadi yang dijelaskan? Usaha apa? Yang mendengarkan tadi? Usaha apa? Usaha apa tadi? Usaha giling padi. Biasanya kan di kota-kota itu sudah jarang nih usaha giling padi. Tapi sekarang ada nih gilingan padi keliling. Ada yang pernah dengar? Ada. Kan biasanya kan pabrik gilingan padi itu cuma di satu tempat saja. Biasanya di desa atau di kecamatan tuh hanya satu. Tapi seiring zaman berkembang, sekarang ada nih gilingan padi keliling menggunakan apa? Roda 4. Seperti itu. Kemudian kelompok selanjutnya silakan cocok maju ke depan. Ayo silakan. Sama saya itu sendiri. Wajib jamaah. Siang semua. Siang. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang bernama Sam. Anggotanya ada siapa aja? Saya adalah Bintang, Giso, Joel, sama Brian. Pada siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan argumentasi kelompok kami tentang jenis usaha apa yang strategis di daerah di desa ini. Menurut argumentasi kelompok saya, jenis usaha yang cocok adalah menjual pupuk dan alat pertanian karena untuk membantu putri memanen hasil padi yang ditanam. Jika ada toko pertanian, maka petani tidak akan kebingungan untuk memenuhi kebutuhan petani. Kalau dalam bagaimana sudut pandang ilmu ekonomi dan dalam menyikapinya itu menyikapi ilustrasi yang tadi adalah ilustrasi adalah bagaimana caranya ekonomi di sana bisa berkembang. Itu tadi dengan cara membuka usaha pertanian. Seperti apa tadi pertanyaannya? Ada apa? Ada? Menjual pupuk sama alat pertanian yang untuk berkembang. Seperti apa alat pertanian berkembang? Yang tadi itu Biasanya ada yang tahu mesin penggiling penggiling padi. Apa namanya? Bukan mesin penggiling, maksudnya mesin yang cabut padi yang otomatis. Ada yang tahu? Namanya Wabel. Itu termasuk apa? Alat pertanian. Kemudian pupuknya nih ada apa? Kira-kira ada yang tahu nggak sih pupuk padi itu seperti apa? Korea Posca. Oke, Orea Posca apa? Posca. Posca. Orea itu warnanya seperti apa? Ada yang tahu? Jagung gitu. Wah, sepertinya ini anak petani. Betul apa tidak? Oke, beri aplaus buat Salmo. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kalian. Nah, PM-nya ngomongin dari hasil presentasi tadi. Dari hasil soal yang bukan jawabannya apa tadi? Yang paling spesifik. Ternyata di desa ini banyak peluang usaha. Gak cuma jadi petani saja, tapi membuka apa? Usaha pekerjaan apa? Seperti apa? Membuka peluang apa tadi? Usaha toko pupuk. Biasanya usaha pupuk itu yang dikayaui oleh koperasi. Ada koperasi desa biasanya seperti itu. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan materinya, kemudian bukan di soal. Nah, itu sekarang bertanya nih, kira-kira dari pelajaran hari
yang kesulitan untuk memahami materinya? Sudah cukup? Atau ada yang ditanyakan nih seputar materi hari ini? Sudah cukup? Kalau begitu ibu pengen tahu nih kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Ayo satu orang silakan menyimpulkan. Oke, silakan yang menyimpulkan. Selamat siang semua. Iya. Saya menyimpulkan apa yang sebenarnya film itu ada pengertiannya, terus juga ada sumber daya alam tidak terbatas dan terbatas, dan juga jenis-jenis kehidupan manusia berdasarkan kebutuhannya. Juga ada tiga materi tentang ekonomi. Sekian, terima kasih. Oke, dihapus dulu. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada ilmu ekonomi, kemudian ada perencanaan, lalu ada apa lagi tadi kebutuhan, kemudian ada biaya peluang, kemudian ada teori ekonomi. Nah, itu tadi pembelajaran ekonomi pada siang hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Menghasilkan apa tidak? Ngantuk apa enggak? Yang sini enggak, yang sini ngantuk. Bintang aja berarti yang ngantuk ya. Oke, kalau begitu ada yang ditanyakan? Oke, baiklah kalau cukup silakan manajer memimpin doa. Manajer laporan. Manajer. Marilah kita berdoa. Amin. Amin.